Kamu tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kamu selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di dalam. Hai, apakah kamu pernah mengalami stres? Apa sih stres itu? Ayo kita bahas. Stres adalah sebuah kondisi yang dirasakan saat seseorang menghadapi tantangan atau berada dalam situasi yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan sebuah perubahan. Kira-kira apa aja ciri-ciri stres? Ternyata stres berdampak pada fisik kita loh. Ayo kita lihat. Ciri yang pertama, sakit kepala, ketegangan otot, dan detak jantung yang cepat. Yang kedua, sering susah tidur atau tidur terlalu lama. Yang ketiga, terjadi masalah pencernaan seperti merasa mual dan sembelit. Ternyata, stres juga berdampak pada emosi. Ayo kita lihat. Tanpa disadari, saat stres, kita pasti mudah marah dan mudah tersinggung. Saat stres, kita pasti mengalami cemas yang berlebihan. Seringkali kita merasa kesepian dan juga mudah putus asa. Kurangnya motivasi untuk beraktivitas juga merupakan tanda stres secara emosional. Sekarang, ayo kita lihat bagaimana stres dapat mengacaukan kemampuan berpikir kita. Seringkali, stres menyebabkan kesulitan berkonsentrasi. Sifat pelupa juga dapat muncul saat stres. Saat stres, kita lebih sering bingung untuk menentukan keputusan. Dan yang terakhir, stres juga bisa mempengaruhi perilaku kita. Tidak nafsu makan atau bahkan makan berlebih, kebiasaan mengonsumsi alkohol dan bahkan merokok, melakukan kegiatan sering menggigit kuku. Hati-hati, tanpa kita sadari, beberapa kebiasaan dapat menyebabkan stres. Yuk kita lihat satu persatu kebiasaan buruk ini. 8 kebiasaan penyebab stres. Yang pertama, postur tubuh yang buruk dapat menyebabkan mood menjadi turun. Yang kedua, kurang tidur dapat memperlambat kerja otak sehingga menjadi lebih emosional. Yang ketiga, mager terus. Hati-hati karena gaya hidup yang tidak aktif dapat menyebabkan stres. Sering menunda pekerjaan. Hal ini hanya akan menambah stres loh. Jangan menutup diri. Berinteraksi sosial dapat menjaga kesehatan mentalmu. Gadget memang penting, tapi kurangi screen time dan perbanyak beraktivitas. Jangan lupakan waktu untuk diri sendiri ya. Dan yang terakhir, hidup memang penuh tantangan, tapi jangan lupa untuk enjoy. Nah, itulah 8 kebiasaan yang tanpa kita sadari dapat menyebabkan stres. Di sini kita akan melihat tahap-tahapan dari stres. Tahap yang pertama yaitu stres ringan, di mana seseorang masih memiliki semangat kerja yang tinggi, namun seringkali berlebihan. Mereka cenderung lebih kritis dalam melihat berbagai hal di sekitar mereka. Tahap yang kedua yaitu kehilangan energi, di mana seseorang mulai merasa letih saat bangun pagi dan tubuh terasa lebih lelah sepanjang hari. Tahap yang ketiga yaitu mengalami gangguan fisik dan mental, di mana seseorang mulai mengalami gangguan lambung dan gangguan usus mulai muncul, seperti gastritis dan masalah pencernaan lainnya. Tahap keempat, terganggunya aktivitas normal, di mana seseorang mulai kesulitan berkonsentrasi dan merasakan bosan terhadap hal-hal yang menyenangkan. Tahap yang kelima, gangguan fisik dan psikologis, di mana seseorang tidak mampu menyelesaikan tugas sederhana dan sering merasa kewalahan. Dan yang terakhir, tahap keenam yaitu tahap klimaks. Ini adalah tahap paling parah di mana seseorang mengalami serangan dan ketakutan berlebihan akan kematian. Jika Anda stres dan merasa bahwa tingkat stres Anda semakin meningkat, sangat penting untuk mencari bantuan profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog. Mengatasi stres sejak dini dapat mencegah stres ke tahap yang lebih serius. Selanjutnya, bagaimana investasi dalam kesehatan mental?
Yang pertama, merawat penampilan. Dengan mengeluarkan uang untuk skincare, make up, atau outfit dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menciptakan citra positif. Yang kedua, mengembangkan hobi. Mengembangkan hobi dapat menurunkan stres karena menjadi sarana ekspresi diri. Yang ketiga, aktivitas fisik. Dengan melakukan olahraga seperti bermain bola basket dapat menurunkan hormon stres. Selanjutnya, membangun support system. Dengan menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman, seperti jalan-jalan atau video call, memberikan dukungan emosional yang penting. Yang kelima, menjaga pola makan. Perhatikan pola makan sehat dengan perbanyak buah dan sayur. Yang terakhir, membaca. Ternyata kebiasaan membaca dapat menurunkan stres. Oleh sebab itu, ingatlah untuk selalu berinvestasi dalam kesehatan mentalmu, karena ini sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Kita pasti sering mendengar kalimat makan makanan yang sehat supaya tubuh kita kuat dan sehat. Namun, tahukah kamu bahwa nutrisi yang baik juga berdampak terhadap kesehatan mental kita? Faktanya, dengan pola makan yang sehat dan seimbang dapat membantu kita dalam berbagai hal, di antaranya berpikir jernih, meningkatkan konsentrasi, serta lebih fokus dan waspada. Sebaliknya, dengan pola makan yang buruk justru dapat memperburuk kondisi fisik dan mental, bahkan dapat menyebabkan stres dan depresi. Mengkonsumsi makanan dengan kandungan prebiotik seperti kacang-kacangan, beri, pisang, dan bawang-bawangan, serta mengkonsumsi probiotik seperti yogurt, buttermilk, dan keju dapat membantu mencegah terjadinya stres dan depresi. 95% serotonin tubuh yang dihasilkan oleh bakteri di usus bisa membuat mood kita stabil. Yuk cegah stres dan mulai kenali dirimu.